Tuhan panas. Ini bulan Oktober, ya betul sudah. Bulan Oktober itu puncaknya musim kemarau, jadi panas sekali. Jadi kalau ini kan masih jam berapa? Jam 8 ya, jam 9. Tapi panasnya itu seolah-olah sudah jam 12 siang ya. Kalau jam begini minta kopi di istri, otomatis bukan kopi yang datang, tapi gelas yang datang. Datangnya juga bukan diantar, tapi dia melayar, siut. Panas toh. Tapi ada satu hal yang saya mau bagikan ke kerabat dimanapun berada, yaitu dampaknya musim panas atau musim kemarau ya. Saya di sini, di sekitar saya tinggal ini ada banyak sekali dampaknya, yaitu dampak negatifnya. Karena banyak sekali tanah-tanah yang retak akibat melonjaknya musim panas ya. Oke, kerabat dimanapun Anda berada, ikuti saya. Kita lihat-lihat ya di daerah atau lahan-lahan yang kering atau apa ya, yang retak ya. Let's go. Iya, pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah tempat dimana tanah-tanah retak akibat melonjaknya musim kemarau. Karena puncak musim kemarau itu bulan Oktober ya, September, Oktober, November itu ya. Kalau Desember itu sudah mulai musim hujan itu. Ini akibat retaknya tanah akibat musim kemarau yang berkepanjangan ya. Iya, ini ya pemirsa ya. Ini terbelah tanahnya ya. Kenapa terbelah tanah ini? Karena adanya yang namanya pergantian musim dari musim dingin ke musim panas. Jadi ini adalah tanah yang bergerak. Ini ciri-ciri tanah yang bergerak itu tanah hitam seperti ini ya, tanah tumpang ya. Ya. Jadi tanah tumpang ini kalau ada pergantian musim dingin ke musim panas itu, yaitu mengakibatkan retaknya tanah, bergeraknya tanah. Jadi otomatis bangunan yang kita bangun atau rumah yang kita bangun itu akan mengalami pergerakan. Dan apalagi kalau kita membangun rumah tembok itu, otomatis tembok-tembok yang ada kalau kita tidak membangun menggunakan ide-ide yang cemerlang atau ide-ide yang pasti, tidak menggunakan tukang yang bagus, berarti rumah kita siap retak dan roboh ya. Karena tanah-tanah seperti ini harus kita menggunakan ide yang cemerlang, jadi harus punya strategis ya, punya strategi dari tukangnya dan lain sebagainya ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi himbauan saya itu kepada pemirsa yang nonton video ini, agar membangun rumah di tempat yang tanahnya agak tandus ya, tanah yang memiliki batu kerikil atau sertu yang bagus. Tapi kalau tanah seperti ini nih ya, kita harus hindari ya. Tetapi kalau kita hanya punya tanah seperti ini ya, itu sudah tadi, kita harus punya strategis, kita harus punya ide dan memiliki tukang yang profesional ya. Karena membangun rumah di tempat ini tidak gampang, kita membuang banyak uang ya. Oke pemirsa, nanti saya kasih tipsnya agar pemirsa tahu bahwa tanah ini harus kita gunakan untuk membangun rumah atau berkebun, itu bagus juga. Tetapi kita harus memiliki tips-tips sebagai berikut ya. Nanti ikuti saya ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi
saya punya tips yang mantap, yang cocok untuk pemirsa yang memiliki tanah seperti tanah tumpang, tanah hitam, tanah yang mudah retak, yang mudah bergerak. Ada tipsnya. Yang pertama, kita harus, kalau membangun rumah harus memiliki tukang yang profesional. Yang kedua, ketika mau membangun rumah, kita harus menggali, untuk membuat pondasi itu harus gali lebih dalam ya, agar itu nanti rumah yang kita bangun itu tidak mudah bergerak atau tidak mudah retak ya. Dan yang ketiga adalah apa? Kita harus menggunakan tanah sertu yang seperti ini ya, ya. Jadi tanah sertu seperti ini, ada batu kerikilnya ini. Nah, ini kita taruh di lubang yang sudah digali. Kemudian kita boleh membangun ya. Membangunnya itu, tapi harus ingat, harus tukang yang profesional ya. Oke pemirsa, itu saja tutorial yang saya bagikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, ingat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sekian dan terima kasih.